Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Ibu di pembelajaran matematika pertemuan 14. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan terus semangat dalam belajar matematika. Hari ini kita akan belajar tentang pembulatan bilangan cacah, yaitu materi inti dalam pembulatan dan penaksiran bilangan cacah. Perhatikan dengan seksama ya. Seperti pada bab sebelumnya, kalian telah mempelajari pembulatan bilangan pecahan. Sama hanya dengan belajar pembulatan bilangan pecahan, hari ini kita akan membahas atau belajar tentang pembulatan bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan asli yang selalu bernilai positif dimulai dari angka 0, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Pembulatan bilangan dilakukan untuk mempermudah ketika menentukan atau melakukan penaksiran hasil operasi hitung. Nah, kali ini kita hanya akan belajar tentang pembulatan bilangan saja. Sedangkan penaksiran operasi hitung pada pertemuan selanjutnya. Pembulatan bilangan ada berbagai macam. Bisa dapat dilakukan ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, atau ribuan terdekat. Bisa pula dilakukan pada puluh ribuan terdekat, ratus ribuan terdekat, dan seterusnya. Hari ini kita hanya akan belajar tentang 3 pembulatan saja. Sebelum memulainya, kalian harus mengetahui langkah-langkah dalam melakukan pembulatan. Langkah-langkah pembulatan. Yang pertama, kalian harus perhatikan angka tempat sebelumnya dari perintah yang dituju. Misalnya, jika dalam perintahnya bulatkan bilangan ke puluhan terdekat, maka kalian harus perhatikan satuannya. Jika dalam perintahnya adalah ke ratusan terdekat, maka kalian harus perhatikan puluhannya. Begitu pula untuk ribuan terdekat, maka kalian harus perhatikan ratusannya. Bisa dimengerti ya? Selanjutnya, langkah kedua adalah jika angka yang kalian perhatikan tadi kurang dari 5, maka ubahlah menjadi 0 dan angka setelahnya juga harus menjadi 0. Sebaliknya, jika angka yang kalian perhatikan tadi lebih dari atau sama dengan 5, 6, 7, 8, atau 9, maka angka yang kalian perhatikan tadi harus memberi 1 pada angka yang dituju. Misalnya, jika perintahnya ke puluhan terdekat, maka angka tadi harus memberi 1 ke puluhannya. Kemudian, jika ke ratusan terdekat, maka angka tadi harus memberi 1 ke ratusannya. Dan seterusnya, jika perintahnya adalah ke ribuan terdekat, maka angka tadi harus memberi 1 ke ribuannya. Sedangkan karena angka tadi telah memberi 1 pada angka di depannya, maka dia akan berubah menjadi 0. Dan angka di belakangnya juga berubah menjadi 0. Baiklah, untuk lebih memahaminya, kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Langsung saja kita mulai dari pembulatan ke puluhan terdekat. Perhatikan perintahnya adalah pembulatan ke puluhan terdekat. Maka angka yang harus kalian perhatikan adalah satuannya. Kita lihat contoh yang pertama, ada bilangan 41. 41, angka satuannya adalah angka 1. Angka 1 kurang dari 5, sehingga dia harus berubah menjadi 0. Maka hasil pembulatan dari bilangan 41 menjadi 40. Bagaimana?
Apakah contoh pertama sudah mengerti? Kita lanjutkan untuk contoh kedua. Contoh kedua ada bilangan 127. Karena yang harus kita perhatikan adalah satuannya, maka kita perhatikan angka 7. Angka 7 itu lebih dari 5. Sehingga dia harus memberi ke angka puluhannya sejumlah 1 atau ke angka di depannya sejumlah 1. Sehingga hasil pembulatan dari 127 menjadi 130. Nah, itu tadi untuk pembulatan ke puluhan terdekat. Sekarang kita lanjutkan untuk pembulatan ke ratusan terdekat. Perhatikan dengan baik perintahnya. Pembulatan ke ratusan terdekat. Pembulatan ke ratusan terdekat berarti kalian harus memperhatikan angka puluhannya. Contoh yang pertama. Ada bilangan 275. Angka puluhan dari bilangan 275 adalah 7. Angka 7 lebih dari 5. Sehingga dia harus memberi 1 pada angka di depannya, yaitu 2. Nah, karena dia telah memberi 1, maka dia berubah menjadi 0. Dan angka sesudahnya atau di belakangnya juga menjadi 0. Sehingga hasil pembulatan dari bilangan 275 menjadi 300. Baik, kita langsung ke contoh kedua. Ada bilangan 1347. Karena perintahnya ke ratusan terdekat, maka yang harus kalian perhatikan adalah angka puluhannya. Angka puluhan dari 1347 adalah angka 4. Angka 4 kurang dari 5, sehingga dia harus berubah jadi 0. Dan angka di belakangnya juga berubah menjadi 0. Maka hasil pembulatan dari 1347 menjadi 1300. Bagaimana? Apakah penjelasan sampai sini bisa kalian pahami? Jika kalian sudah memahami, maka kalian bisa melanjutkan untuk pembulatan bilangan ke ribuan terdekat. Pembulatan ke ribuan terdekat. Kalian sudah tahu bahwa perintahnya adalah ke ribuan terdekat, maka kalian harus perhatikan angka ratusnya. Langsung saja kita ke contoh pertama, yaitu bilangan 2430. Angka ratusan dari 2430 adalah angka 4. Angka 4 kurang dari 5. Sehingga dia harus berubah menjadi 0. Dan angka di belakangnya juga berubah menjadi 0. Maka pembulatan dari 2430 berubah menjadi 2000. Kita teruskan untuk contoh soal terakhir. Di sini ada bilangan 9720. Karena kita harus memperhatikan angka ratusannya, maka dari bilangan 9720 yang menjadi angka ratusan adalah 7. 7 lebih dari 5, sehingga dia harus memberi ke angka di depannya atau angka ribuannya menjadi 10. Maka pembulatan dari 9720 adalah 10.000. Nah, itu tadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan contoh-contoh soal tentang pembulatan bilangan cacah. Semoga pertemuan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan kita semua. Salah hilaf ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.